Lima sehat, lima iman, dan lima Islam, sehingga pada malam hari ini kita kalau juga kami memohon maaf Ibu yang sebesar-besarnya mungkin sedikit banyaknya ada kekurangan dalam acara pada malam hari ini. Saya mewakili dari mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa la yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Waalaikumsalam Ustaz. Di mana-mana saya berama habis suara habis saya nyampe mau nyebut rokok betul naik. GCC kemarin begitu juga, besok GCC itu mau undang maulid bapak-bapak ibu-ibu sana mau disebutnya belum dirokok belum mau katakan
Udah di apa? Udah dipanggil, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini jadi motivasi Masjid Darussalam ini. Artinya apa? Setiap saya ceramah itu saya share ke grup-grup yang ada. Jadi dia berterima kasih sama saya juga. Belum pernah Pak Ustaz ada yang mengajar ibu-ibu seperti ini walaupun setiap minggu sekali kecuali di Masjid Darussalam. Alhamdulillah. Luar biasa, benar. Senang. GCC, PKC juga pun begitu. GCC di Sumarekon di kemarin saya ngisi di Masjid Babus Salam Bulang Kapal sama saya kasih siaran itu. Kalau nanya masalah pajak berapa, Ustaz belum pernah doyan amplop. Nanya sendiri sama Ibu Ketua Ibu Mulyati Hayati. Mulyati Hayati. Please. Ya nggak apa-apa, saya lupa Mulyati itu saya bu. Halo, ini anaknya masih muda kita. Kalau ini saya sedikit minta maaf ya, saya minta bantuan sama ibu. Saya bisa berdiri sampai dia diundang maafin di sini sampai saya tembus Sumarekon sampai kemana-mana sampai ke Rawang Baron barokah Masjid Darussalam. Darussalam ini artinya rumah, ya rumah untuk keselamatan orang yang nggak mau ngaji, yang nggak mau datang ke masjid itu nggak selamat. Jadi kalau yang mau ngaji semua selamat, alhamdulillah. Jadi begini, saya ditelepon tadi dari Madura, guru saya yang membesarkan saya sampai saya berdiri di mana-mana itu lagi sakit di rumah sakit. Dia biasanya setiap santunan yatim piatu paling banyak nyumbang. Sekarang dia gak nyumbang, dia lagi sakit, dia minta bantuan sama saya. Karena saya berdiri di sini, saya juga minta bantuan sama ibu. Orang tua saya, guru besar saya yang membesarkan saya lagi sakit. Minta seikhlasnya mau 1.000, 2.000, 3.000 nanti kasih ketua DKM-nya, ketua MD-nya, saya sumbang kepada guru saya. Saya juga dikasih ibu semua, saya kasih guru saya. Mudah-mudahan guru saya yang lagi sakit ada di rumah sakit disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai selawatan dulu, kita minta supaya bapak-bapak ibu-ibu seikhlasnya mau 1.000, 2.000 silakan bapak-bapak. Nanti dapat berapa saya kasih semua sama guru saya. Semoga guru saya ini disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sallallahu alaihi wasallam.
أنت نور فوق نوري أنت سير عظيم أنت مفتاح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه Tadi sebelum kita mulai acara kita sholawat lagi bacanya mama Rabbil Mustafa begitu saya mau ini Nabi Putra Abdullah ibu yang banyak Nabi Allah Muhammad semua begitu Nabi kekasih Allah Nabi Allah Muhammad baru ya Rabbi ya teman saya dulu Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Rabbi bil Mustafa al-Qasidina اغفر لنا أمام واسع الكرم نبي عبد الله هي الله نبي كاسي الله نبي الله محمد يا ربي بالمصطفى لما قاصدنا واغفر لنا فما يا واسع الكرم manusia yang ku cinta Nabi Allah Muhammad manusia yang ku puja Nabi Allah Muhammad bil Mustafa lima qasidana wa bilana madu ya wasi'al karami manusia idolaku Nabi Allah Muhammad Nabi Musa pujaanku Nabi Allah Muhammad Ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana wa bilana madu ya wasi'al karami Nabi bangun Nabi Allah Muhammad Nabi pemberi sabar Nabi Allah Muhammad Ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana wa bilana madu ya wasi'al karami pemimpin di dunia Nabi Allah Muhammad pemimpin di akhirat Nabi Allah Muhammad Ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana wa bilana madu ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wa sallam anak syafaat kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sebelum meninggal dunia bukan hanya anak bini bukan. Begitu mau dicabut rohnya sama malaikatul maut, Jibril bilang, wahai Muhammad, saya ditugaskan sekarang untuk mencabut nyawamu, silakan. Tapi apa permintaannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Permintaan cuma satu, ummati, cinta, sayang terhadap umatnya. Pingin umatnya
Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai nanti ibu-ibu yang banyak dosa, bapak-bapak yang banyak dosa, yang masuk neraka itu dicari oleh baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak kita besok merasakan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga bersama baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah lagi berapa kali bangsa ini. Nanti sejarah salamnya. Iya Pak. Dan mulai dari Kiai Abdul, Kiai Haji Aliando, Samsudin Air, Amma Ustaz Ammami Albab, sama Ustaz Mawardi. Itu teman saya di PKD semua. Memang tukang ceramah semua, tukang kitab semua. Alhamdulillah. Yang menjawab salam semua, insya Allah kita bisa berkumpul di surganya Allah bersama baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah panjang umurnya, sukses selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya Rabbal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri samsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajah, bisa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa duduk bersama dalam rangka pengajian rutinitas kita setiap malam Sabtu 2 minggu sekali. Semoga duduk-duduknya ibu ini dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duduknya ibu mulai tadi maghrib sampai nanti selesai. Malaikat memanggil, Allah memanggil malaikatnya untuk mendatangi majlis taklim Darussalam untuk berdoa. Malaikat semua ini semoga yang hadir semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, orang yang hadir pengajian pahalanya sama dengan sambian bersedekah 1000 kuda yang luar biasa, atau sambian melihat orang yang sakit sebanyak orang 1000 orang, atau pahalanya sambian ibadah sholat sunnah 1000 rakaat. Itu pahalanya orang lagi luar biasa. Makanya orang yang ngaji kata baginda Rasul, man salaka tariqan ilal ilm sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berangkat dari rumahnya untuk yang ngaji,
Tujuannya cuma satu, Pak Ustaz mengaji apa? Nawaitu lillahi kalimatillah. Karena Allah, menghadap ridho Allah, menghilangkan kebodohan. Yang nggak tahu bisa jadi tahu, itu namanya ngaji. Kemudian diamalkan oleh ibu-ibu, insya Allah ma'wahul jannah, gampang ibu nanti menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, ini agama Islam dan iman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya hormati al-mukarram para alim ulama, para asatid wal asatidah, wabil usul, ketua Majelis Taklim Darussalam, Ibu Hayati, juga ibu ketua ketua DKM kita Bapak Suwandi, ya sudah orang Jawa. Yo, Bapak Bibi, juga Bapak Luna, Bapak RT, juga semua yang datang hadir wabil usul, juga kepada bapak-bapak ibu-ibu yang hadir, juga pengurus-pengurusnya, masjid pengurus-pengurusnya DKM, juga pengurus MT Masjid Darussalam. Mudah-mudahan sababila hadirnya itu semua ini dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah panjang umurnya, sukses selamat dunia, selamat akhirat yang akhir-akhir ya Allah ya Rabbal Alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin 17 Agustus saya itu ceramah. Sebenarnya identik itu 17 Agustus apa Pak? 17 Agustus pagi mau joget-joget semua lembaga sah-sah saja, boleh-boleh saja, tidak masalah. Cuma kalau bisa yang Islam sedikit lah, ada lomba pengajian ke, ada gini, ya, ada lomba adan ke, lomba gunung ke, lomba sholat ke, semua ada saya. Yang aki-aki yang lomba sholatnya benar 1 juta. Begitu suruh Sholifat turi rokaat ini Allahu Akbar kabiro. Kalau keluar semua itu kenapa orang itu? Ada yang sholifat turi salah rokaat banyak yang belum tahu. Itu yang ada kalau dia ada. Nah ini bapak-bapaknya pakai jalan ibu-ibu main bola kadang gendong. Boleh hiburan. Cuma yang Islami ada Pak Ustaz apa? Anak-anak baca Al-Quran, tartil diadakan di Malaysia ini. Nanti gora satu dari mana berapa enak. Wailah kurial Al-Quran masari'un Allah sibu'anakum bayi. Nombor baca Al-Quran Ibu Siti Ronjaro. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya kafiran la a'budu ta'budun wa la antum abidun ma'bud wa la ana ini hiburan malah bagus kok. Saya boleh diundang itu nama begini. Terus apa hikmahnya Pak Ustaz? Kita doakan. Jadi 17 Agustus ini identik yaitu 45 Merdeka Indonesia 45 Undang-Undang 45 yang dibacakan dulu itu proklamasinya itu hari Jumat bulan Muharram, lagi berpuasa semua bertenaga. Imam Bukhari bilang Allahu Akbar, Indonesia merdeka, baru satu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia yang aku. Lah ini alasan asal lagi. Kiai sama Kiai berantem, Habib sama Habib berantem. Apa itu? Ibu nggak usah pusing-pusing. Ibu mikirin yang datang ke rumah ibu yang mancung hidungnya ke
yang mau beseknya, yang gak ada hidungnya, tetap kita hargai dan hormati. Yang penting dia berilmu. Gak usah mikirin nasab, gak usah mikirin kalian jodoh-jodoh, cuma pikirkan bagaimana nasib anak saya ke depan. Nah kalau lapor dikasih makan, gimana duit? Nyanyi omai rama, gak usah mikir itu ya. Yang penting ibu ngaji dulu begini, alhamdulillah. Insya Allah Ustaz, hargai hormati. Aduh, ini luar biasa ini. Makanya senang banget. Ada 3, karena nih supaya tahu lihat. Ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan kita, kesuksesan kita di dunia dan akhirat. Hoi, 3 apa? Keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan di dunia akhirat ada 3. Yang pertama, berakhlakul karimah, akhlak yang mulia. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini apa? Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap suami istrinya? Rasulullah gak pernah marah sama Siti Khadijah, Siti Aisyah gak pernah marah ibu. Mungkin kalau di sini melakukan marah-marah sama ibu-ibu. Ya, Rasulullah gak pernah bentak pun kata, malah senang cinta sama istri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak nih yang suka marah sama ibu, juga kadang-kadang ibu gampang banget nyari-nyari gara-gara sama bapak. Kalau ibu-ibu tugasnya menata, ibu-ibu tugasnya menata, bapak-bapak tugasnya pemimpin. Terkadang mentang-mentang suami nggak pernah sholat dibangunin, hei, bapak, kamu itu dia kecil. Masa masalah itu? Iya, bangun deh, bapak lo, lihat dong bapak itu. Masa orang tidur seliat yang hidup kayak ibu-ibu sendiri. Ini kurang sopan, kurang baik. Siti Khadijah enggak pernah mengatakan enggak sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu paham kok? Kalau mau bangunin suami pelan-pelan. Assalamualaikum wahai sayang, bangun. Ini sudah assalatu wassalamualaikum. Begitu. Hei, ada yang gitu enggak? Ada. Orang badan sholat, suaminya kagak sholat, istrinya kagak sholat, anaknya kagak sholat, rombongan besok masuk neraka. Tapi yang paling bagus, kalau istri mengingatkan suami, kenapa tuh? Dosa istri ini ditanggung oleh suami. Ibu enggak sholat sekeluarga, anaknya enggak baik, berbuat yang tidak-tidak, yang tanggung jawab besok adalah bapaknya. Ibu enak, tapi sebaliknya ibu ngaji setiap hari. Doa pas setelah kudung Jumat, kudung merah, kudung putih, kudung biru yang belum dibayar, banyak kudungnya itu. Nggak ada yang dibayar. Di sono sana bu ya, ngaji sholat tahajudnya rajin, cakepnya luar biasa, dandannya luar biasa ibu. Tapi tidak tunduk, tidak taat, tidak menghargai suami, mentang-mentang gajiannya lebih gede daripada suami. Suami pengangguran tidak punya kerjaan, ibu tidak akan mendapat ridho Allah. Bau surga pun tidak akan kamu mencium ibu. Makanya hargain, hormatin suami. Caranya mendidik bagaimana Pak Ustaz? Mendidik istri dan suami. Kalau ibu mendidik istri dan suami atau anaknya di depan anak sampai kalau mau berangkat, kalau dijelaskan, akhlak itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cium tangannya suaminya.
anaknya suruh cium ibu, mencium tangan suami contoh yang terbaik bahwa ibu-ibu. Karena apa? Madrasatul ula al-um. Sekolah yang pertama yang mendidik anak-anak adalah ibu-ibu. Kalau ibunya sudah sopan santun, berakhlakul karimah terhadap suaminya, tentunya anaknya ikut ibu. Paham belum? Cium tangannya, cium tidaknya. Kata Ustaz Jos, kalau cium tangan suami atau pipinya suami atau tidaknya suami sama dengan pahalanya cium ajar Rasul yang ada di Makkah. Kita gak bisa ke Makkah, cukup suami yang ikut cium terus. Ini Ustaz ini udah kita cium ya. Pahalanya besar, membuat contoh yang terbaik. Alhamdulillah. Dengerin, ibu kalau marahin anak jangan di depan orang lain. Ibu marahin anak jangan pernah lagi makan diomelin. Ibu mukulin anak jangan banyak orang. Gak baik. Ini pendidikan yang salah. Apa kata kita Rasul? Pemimpin adalah bapak. Setiap hari mengontrol ibu dan anaknya. Sholat apa enggak anak saya? Sholat enggak istri saya. Kalau suatu saat ada yang enggak sholat di rumah ibu, Allah murka ibu, sholat ke masjid berjamaah. Pertanyaannya, saya selama di sini beberapa kali ceramah bapak-bapak ibu-ibu ini ada, alhamdulillahnya saya lihat itu enggak ada. Ya, Pak Ustaz, gimana hukumnya sholat di masjid untuk perempuan? Boleh apa enggak? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Karena apa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu istrinya sholat di masjid. Nanya kepada Rasul, saya tidak melarang kau Ali dan istri kamu untuk sholat ke masjid. Silakan, karena Ali adalah pemimpinnya rumah tangga. Apa kata istrinya? Ya, saya dulu ke masjid. Apa yang dulu ke masjid? Apa jawabannya? Istrinya Ali bin Abi Thalib, kamu dulu Amirul Mukminin. Siapa? Sayyidina Ali. Baru istrinya nyusul. Boleh. Tapi dia di segala yang ditakuti orang sekampung, bahkan sedunia. Tapi di sini yang nggak boleh bagaimana, Pak Ustaz? Perempuan tidak boleh sholat di masjid. Perempuan yang tidak boleh sholat di masjid, perempuan yang gatal saja. Gambarnya cakep banget. Pakai hitam itu apa ya? Masjid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada apa yang ingin amalan? Itu yang tidak diperbolehkan. Kalau di belakang ada anak yang lihat. Jadi gagang itu nandung saat itu gak boleh. Paham? Tapi kalau suami istri bersama saja boleh saja. Alangkah baiknya kalau ibu berdoa bersama suaminya. Ibu, nih hukum supaya ibu tidak ayo nggak boleh. Yang penting jangan ganjan. Nyanyi kata Rasulullah kita nyanyi. Ya, alhamdulillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus mendidik anak bagaimana lagi Pak Ustaz? Tolong bapak dan ibu kalau habis dididikkan sama gurunya di rumah ajarkan bu. Alhamdulillah ini nasihat di rumah ajarin. Siapa yang ngajarin bapak atau ibu? Nawwiru qulubakum bi tilawatil Qur'an aw bi sholati 'alan nabi. Sinarilah rumah ibu dengan membaca Al-Quran dan sholat berjamaah di rumah ibu. Indra ngaji anak dari bapaknya, luar biasa tuh nikmatnya. Anaknya bisa ngaji, abunya bisa ngaji, bapaknya bisa ngaji, luar biasa. Dan ini anak gak bisa ngaji, bapak gak bisa ngaji, dianggapin kemana? Mau main kemana? Bodoh amat ini. Yang punya masuk anak remaja
mau lagi dari perempuan, tolong kalau maghrib jangan nyari ayam. Jadilah anak suruh pergi ke masjid atau ke mall. Ayam saya mana? Kucing saya mana? Ayam. Ayam siapa ini ya? Kurang bagus. Jadi pendidikan yang Rasulullah yang paling bagus itu adalah kasih contoh yang terbaik apa? Bapak, guru, baru ibu, alhamdulillah. Insya Allah Pak Ustaz, mudah-mudahan saya bisa mengambil hikmahnya, bisa saya ambil manfaatnya, bisa kita amalkan di rumah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah seorang bapak-bapak, ibu-ibu ahli ibadah keluarganya, Bu. Dia rajin sedekah, sholat, ngaji siang dan malam, tapi dia tidak peduli sama lingkungan, tidak kenal kiri siapa atau saudara, nggak tahu dia, Bu. Anak nggak pernah sholat kepikiran dia. Begitu meninggal dunia, anak nggak terima. Wahai Allah, saya menuntut sama ibu orang tua saya duanya, tolong jangan masukkan ke surga ya Allah. Kenapa? Karena selama ini di dunia orang tua saya belum pernah memerintahkan saya untuk ngaji ya Allah, untuk sholat, untuk zikir, belum pernah ya Allah. Tolong masukkan ke neraka ya Allah, dan masuk surga. Mana anaknya yang masuk surga gara-gara ibu nggak pernah memberitahu ngajak anak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau ibu sudah mendidik anak soleh dan solehah, ibunya meninggal dunia karena tidak bisa ngaji sama sekali, tapi anak bisa ngaji, Allah Subhanahu wa taala mengangkat ibu dari neraka, dimasukkan ke surga Allah. Dan kalau anak kita bisa ngaji, alhamdulillah ya Bu ya, ini didikan yang paling bagus. Makanya mulai besok urus malam ini kalau mau ngaji, kalau bisa acara-acara apa itu komplainkan anak-anak yang di sini, Bu. Enggak apa-apa. Bacain apa itu dua kali. Tampil 3 orang orangnya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Assalamualaikum Bu. Ibu Sisi dia anak saya tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gue senang, anak saya kita waktu apa? Ada ustaz di sana kita dari imam Bu. Suaranya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Kata dia, saya lulusan dulu kuliah langsung ngajar, nggak ada satu di luar itu yang benar lagi makanya. Nah kan diajarin, ada yang lebih lucu lagi. Nansueto sama lucu. Nih yang susah ini yang ada 3. Amin. Asako ejenko. Alin nabrong alaroya. Iya itu makanya nanti setelah belajar alif lam ra ha mim ain sin qaf kaf ya ain sad. Banyak anak saya yang lulus dari itu diawalin lagi lagi asako lagi karena dibilang anak ngaji tuh nih bisa di sini asako kan gitu ain sin qaf. Senang. Kenapa Ustaz pernah saya terima Bu? Karena saya Ustaz kurang ajar. Mertua saya nggak mau saya. Kakak mau jadi mantu Ustaz, paling dimarahin kita. Saya kalau nggak punya uang. Akhirnya saya ngaji, sholawatan saya di masjid. Bagaimana Ustaz sholawat itu? Ini yang tidak ada awal itu. Lupa saya. Ya Rasulullah. Muhammad ibn Abdullah, Muhammad ibn Abdullah, Muhammad
Rasulullah, ya Habib Allah Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Begitu kan? Kalau bareng-barengnya akhirnya apa? Siapa itu? Mantu saya itu. Dia itu mantu saya. Akhirnya apa? Oh, mantu saya itu. Dia memang mantu saya itu. Tuh. Orang gue yang begitu dia. Tadi oleh aku makan kitab tuh ketika kamu berada duit katanya gitu. Itu namanya orang tua yang kurang asam. Ibu walaupun tidak punya apa-apa, yang penting anak kita bisa ngaji Al-Quran. Ibu harus minimal. Madura itu identiknya sekolah paling tinggi SMP. Pak Ustaz, Mahfud MD itu punya tinggi MPR ini. Dia bukan orang kita. Bangkalan rata-rata sekarang Bangkalan. Mahfud MD itu orang sama. Kalau Bangkalan itu SMP doang Bu. Paling penting itu kenapa? Ya presiden itu juga betul Pak. Begitu orang meninggal dunia masa mau apa sih kata kita tidak ada. Pasti orang yang meninggal tolong lagi deh. Begitu orang mau meninggal datang anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Qur'anil Hakim yang pun dosanya itu hebatnya mendidik anak supaya jadi anak soleh dan solehah. Alhamdulillah. Pak Ustaz, apa perbedaan anak soleh dan solehah? Caranya bagaimana? Anak soleh dan solehah ini yang pertama selalu mengikuti apa yang diberitakan oleh orang tuanya. Saya ngaji toh, ya mak, ngaji nih, ya mak. Itu namanya anak soleh dan soleh. Ngaji tahu, gampang. Dikasih HP. Oh, HP apa baik di dalam bu? Bayangkan sih ada semua kurang baik. Kalau nurut itu adalah tambah emas 2 kilo sempurna di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak ibu semua yang hadir di Allah menjadi anak soleh dan solehah. Amin ya rabbal. Yang pertama, kalau ingin sukses selamat dunia akhirat berkah kita, insya Allah aman di dunia, aman di akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, sukses. Satu yang pertama, berakhlakul karimah yang mulia. Makanya sampean terutama kalau masih ada datangin orang tua, suami dan tetangga. Karena kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran, yas'alunaka madza yunfiqun. Qul khair, qul ma anfaqtum falil walidaini wal aqrabin. Yang paling bagus memberi sedekah. Nafkah yang paling baik adalah terutama terhadap orang tua dulu. Kalau anak soleh dan solehah ngelihat anak orang tua susah, kan kita berterima. Tapi kalau anak-anaknya nggak soleh, bagaimana? Ada 4 yang tidak dibayar, nggak bisa dibalas jasa orang tua. Yang pertama air tuba, yang kedua air susu, yang ketiga air keringat, yang ketiga tetesan air mata, yang menangis, menderita, mendoakan anaknya supaya anaknya menjadi anak soleh. Ya, kapan kesuksesan ibu tergantung orang tua dua. Ridha Allah tergantung ridha orang tua dua. Jadi kalau Nabi selamat datangi orang tua kamu setiap hari itu minta doa ridhonya baru sama suami. Mantap ini. Insya Allah contoh yang paling baik. Insya Allah kita akan sukses selama dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Coba yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau ingin kita sukses, apa Pak Ustaz? Harus jujur. As-sadiqul masduq al-amin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari kecil sudah berjalan tapi dia jujur dulu, tidak pernah mengurangi timbangan. Banyak yang
diadakan sekarang ya Allah. Jeruk sekilo begitu ditimang, kurang 3, kurang 4. Kadang-kadang manis yang mengagak asal akhirnya. Gak ada barokahnya. Apa jadi sodok? Orang yang jujur berdagang kata baginda Rasul, besok berkumpul sama orang yang syahid, siddiqin suatu sholihin di surganya Allah bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang dalam dengan apa? Ya, jujur sesungguh. Baik berapa untuk sekian, bilang masih di Fatimah, bilang masih di hati ya Allah, bo. Begitu pulang bo dari dagangan bo, kedagangan Islam ini jadi pembantunya Siti Khadijah, baru dikawini di tubuh Rasulullah umur 25, Siti Khadijah umur 40 tahun, ganda kaya raya, cantik dari luar biasa. Dia bilang gue sedang luar biasa, disegani dan ditakuti orang. Cuma dia kagum sama baginda Rasulullah. Dengan akhlaknya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia dagang berangkat sambil wabu, dilemparin batu, dikaki maki dia Rasulullah. Kagak pernah dendam, kagak pernah marah. Bahkan suatu ketika Rasulullah pernah sholat, dilemparin taina kuda, taina aruh, taina batu unta, gak pernah. Suatu ketika yang membela Rasulullah, yang melempari Rasulullah sakit itu. Rasulullah nanya, wahai sahabat, mana langganan saya yang setiap ayat saya pergi masjid, dia menjadi mengolok-olokin saya, ngelemparin saya. Kata baginda Rasul, itu lagi sakit wahai Rasulullah. Dia datang pulang habis sholat. Wahai Siti Khadijah, wahai anakku Fatimah Zahra, tolong carikan makanan yang paling enak. Buat apa? Buat orang yang pernah nyakitin hati saya, yang menjadi maki saya kalau saya berangkat sholat. Bungkus berangkat bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa? Saya langganan ente yang setiap hari diludahin, dilemparin. Ya Allah, Rasulullah langsung nangis itu. Nangis. Mulai detik ini hari ini wahai Rasulullah, saya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saking mulianya akhlaknya Rasulullah, saking jujurnya baginda Rasulullah. Begini kadang-kadang bapaknya nggak jujur, ibunya nggak jujur. Ada tetangga mau minjem duit, pada habis gaji yang tanggal 1, tanggal 5 tetangga minjem duit. Assalamualaikum Bu Siti Jarum, ya apa nih? Mau minjem duit saya Bu Siti, ada apa? Aduh habis, buat ini dapat apa? Jujur aja, ada Bu Siti. Cuma ini buat keperluan saya Bu Siti. Ini Bu Siti tapi ada Bu Siti gak apa-apa begitu. Kenapa? Karena terjadi sama saya dulu ingat ini. Ustaz pernah bohong dulu. Saya tahun 2001 saya mengajar begini nih, dulu sama ini juga. Saya dulu dibayar 5.000 perak. Hah? Jujur. 2001 5.000, naik 20.000 sampai 2007 2005 goda. 100 orang minta pada ngondok saya ngomong sampai jual tema saya jual tanah di bidang ini. Bidang ini mah ojek apa? Iya, mau tatakin udah beramat. Ini. Akhirnya apa? Datang habis terlalu begini saya datang. Bukan kue saya banyak. Saya kasih kue balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nih, Bu? Saya Pak Ustaz besok bayar kelas saya pinjam berapa? Pinjam 20.000 buat bayaran sekolah. Karena dulu HP ini masih murah 300 perak ya. Berbalik itu tidak Bu. Saya jawabnya apa? Tidak ada sama sekali. Apa jawaban itu? Dasar Ustaz jelek katanya berat, pelit, kerdil. Kedengar masa itu dikasih makan nggak mau, akhirnya kan minum aja kan? Cuma saya ketawa senyum saya. Ya Allah maafin Bu ya, gak ada sama sekali. Udah bawa aja kuenya ibu, kata saya gitu ya. Akhirnya apa Bu? Kue
gue lagi bawa kedua dia. Dasar pelik. Saya dengerin kuping saya, katakan borokannya. Alhamdulillah begitu dia pulang jauh. Saya surat Isya dulu. Allahu Akbar imam. Walhamdulillah. Kompet saya di mana? Kebanyakan bapak-bapak, ibu-ibu yang sholat pasti yang lupa tidur sholat. Tidak ada yang busuk, ustaz yang busuk. Wah, bener nih. Soalnya pada tuh ya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kagak belum dibayar. Alhamdulillah. Belum dibayar. Listrik belum dibayar. Ngomongin listrik belum dibayar. Akhirnya apa? Assalamualaikum. Selesai saya itu ingat dompet saya ada di kamar mandi jatuh. Ya Allah, langsung saya ke kamar mandi. Alhamdulillah, hilang nggak ada sama sekali. Oh, itu akibatnya orang bohong nggak jujur. Allah murka dosa saya ya Allah, sama Allah terutama, sama malaikat Allah, sama orang yang minjem duit sama saya yang bayar saya ya Allah. Saya nangis. Istighfar saya, astagfirullahaladzim, minalhamdulillah ya Allah. Saya bikin HP ya Allah, sholat lagi saya malam, baca selawatan lagi saya. Akhirnya ada undang-undang lagi lumayan lah, naik 100.000. Karena sallallahu ala Muhammad. Jadi saya bermalam, ya Allah sedikit amat yang banyak kuat Ustaz, ya Allah sedikit amat. Apa saya? Yang banyak Pak Ustaz. Saya. Datang lagi saya undang, saya ngomong, hei, siapa yang datang ke rumah saya hari ini? Saya habis ke rumah saya kasih semua makanannya dan duitnya. Saya nebus dosa ya Allah yang kemarin saya dosa Allah. Alhamdulillah kamu gak banyak basa-basi, ambil semua udah assalamualaikum. Jujur bu, itulah akibat orang yang tamak, gak tunduk sombong, langsung spontan dibus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya gila di apa? Modal lagi orang itu kemudian makan diminum semua bu ya. Terus apa yang minum semua dia? Minum dia pasti kasih banyak. Barang dibawa ke dia kita gak punya apa-apa. Tapi mudah-mudahan diri kita termasuk punya istri 2, 3. Amin. Doanya bu dikabul sama Allah dia benar. Ini kata si orang berdoa ini itu doanya orang yang majlub, orang yang teraniaya nggak punya apa-apa. Makanya kalau minjem kasih. Banyak di sini sama warung utama pagi-pagi dibangun utang beras liter nggak boleh pemali katanya. Tidak ada kata pemali kasih sedekah kalau ingin lancar melalui sedekah rezeki lu sampai dilancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya maju saya maju terus, punya mobil, punya usaha dan ini sombong saya. Punya masjid terbesar di Brosir, hanya Ordeo Berdaya. Saya Samsudin nama Ustaz Amani. Saya punya masjid terbesar juga namanya. Paling terbesar di Sukabumi saya bongkar. Karena kesombongan saya. Saya mungkin hampir ada 20 sombong. Wow, sombong bagi saya. Walat habis alhamdulillah. Jadi ketemu ibu lagi senang saya namanya Jojo, anak kambang. Ya, udah ini. Mau kemana tuh Haji? Mau ngaji di mana Darussalam? Salamnya begini, iya. Ya saya kali. Ya bu ya, jangan pelit-pelit yang jujur, terutama suami sama istri yang jujur. Gajian diri kita bilang aja 3 juta, dikasih 2 juta sudah 20. Soalnya ibu juga sama ngebohong juga. Kagak pak, anaknya kurang ini pada ikut arisan, beli ini, yang jujur. Banyak ibu yang merasakan begitu. Di rumah itu ya Allah pak, baju 2 karung ibu-ibu, setiap lebaran beli 5, 2 juta 3 juta. Ustaz, jaketnya 3, itu hijau biru itu pun dapat dari PKS. Asal besok ada acara apa itu namanya pilihan lurah, pilihan bupati, presiden diundang saya ceramah. Tidak menerima, baca. Kalau kena pedis saya apa? Dikasih ini dari dokter ini saya. Namanya begitu ya enggak? Oh itu jok kembali penuh. Dok lagi dok. Ada yang belum dibayar banyak. Akhirnya gampang lagi gara-gara punya otak. Alhamdulillah.
Mulai besok belajar yang duduk, jangan makan sama suami alhamdulillah. Insya Allah dengan kejujuran kita sama anak, sama istri, sama tetangga, sama suami, insya Allah kita akan sukses selama dunia, selama akhirat. Amin ya rabbal. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3 nih, penting dan sangat penting. Jangan pernah tinggalkan sholat lima waktu. Kalau ingin Anda sukses, kaya raya, selamat dunia ya Ustaz, Anda kita sukses. Nah ini susahnya panas. Pemimpin utama ibu mengatakan dua, kata bapak mah, saya mau berangkat kerja mah, tolong anaknya suruh sholat mah. Doain saya mah supaya gampang rezeki saya ini gampang. Mangga sholat turun di mulut. Sholat jangan sampai tinggalkan saja. Itu adalah as-sholatu sinahul mu'minin. As-sholatu bibawul khair. Sholat kunci segala kebaikan insan. Kalau ibu bisa mengerjakan 3 langkah ini, yang pertama adalah akhlakul karimah, yang kedua adalah ibu sujud, yang ketiga sholat jangan sampai ditinggalkan. Insya Allah sukses selama dunia, selama akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan sehari-hari. Kita bersalawat dulu baru kita selesai. Salamullah, salamullah ala Rasulillah, salamullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Semoga yang hadir semuanya ya Allah, tetangga kita di belakang, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang siap sebagai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehat berkah panjang umurnya, sukses selamat dunia, selamat akhirat ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallim radhiyallahu ta'ala سادات أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمدا لك يوفي ويوفي بمسيرة يا ربنا لا تنظر من يأتي بالجلال وحمد سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا. اللهم يسر لنا يا الله زيارة مقام المدينة والمسجد المبارك يا الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح ابواب الرزق يا الله، ابواب البركه يا الله، ابواب الرحمه يا الله، ابواب النعمه يا الله، ابواب السلام يا الله. اجعلنا واولادنا وتلاميذنا وبناتنا وجماعتنا يا الله من اهل العلم واهل الخير، ولا تجعل وليه من اهل الشر واهل الخير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة للمتقين اماما يا الله بما يا الله بما يا الله بفصل الخاتمه يا الله. ربنا يا الله اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana ada kata-kata yang kurang enak, itu datangnya dari saya sendiri. Kalau itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu